Oke, sekarang saya bersama dengan Kak siapa? Yesa. Oke, Kak Yesa, kakak tahu nggak istilah bullying itu apa? Kalau setahu aku, bullying itu perilaku merundung temen atau seseorang gitu kan. Oh iya, ya, kayak ngejudge lah ya, lebih tepatnya tuh ya, sama saja. Nah, untuk Kak Yesa nih punya pengalaman gak sih tentang dibully atau tahu temen dibully gitu? Pernah dulu waktu SMP pernah dibully. Kayak karena dulu SMP tuh belum kenal skincare, Oh, gitu. terus gigi belum rapi gitu. Jadi dibully kayak gigi kelinci, dekil gitu. Perasaan Kak Yesa saat itu tuh apa gitu? Bisa. Sedih, insecure, minder gitu, kayak malu, nggak percaya diri. Ya, jadi itu bullying itu salah satu penyebab juga buat insecure, nggak percaya diri. Nah, tindakan Kak Yesa saat itu apa? Ya waktu itu dibantu kakak ya, kayak coba deh itu rawat diri, pakai skincare gitu. Terus akhirnya waktu itu pakai behel, mutusin pakai behel tapi tetap dibully gitu. Tapi waktu selesai lulus SMP masuk ke SMA udah mulai ada perubahan, kayak jadi lebih bersih, gigi udah rapi gitu. Terus waktu temen-temen yang ngebully kakak dulu nih, tahu reaksi Kak Yesa nih udah berubah gimana kira-kira? Dulu waktu reuni kumpul bukber gitu pada kaget, kok iya Sa udah mulai cantik ya gitu. Wow, udah mulai glow up. Tapi masih kayak membekas gitu. Masih Kamu ada, dulu iya. padahal yang bikin aku minder, bikin insecure, sekarang yang ngejar-ngejar gitu. Iya. Terus menurut kakak nih, pesan buat orang yang ngebully dan yang ngebully kakak maupun ngebully orang di luar sana nih apa kira-kira? Kalian yang di luar sana yang ngebully, bully itu nggak keren, nggak bikin kalian ganteng, nggak bikin kalian cantik, nggak bikin kalian cakep. Jadi stop bully. Stop bullying. Karena bully tuh dampaknya tuh macam-macam juga guys. Jadi kayak bisa bikin orang, terutama tadi Kak Yesa tuh nyebutin insecure ya. Karena kita juga nggak tahu tingkat insecure orang. Sama juga kayak sempat sedih kayak gitu kan. Itu juga bisa menimbulkan stres tersendiri buat seseorang yang dibully. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Debus Kita. Menurut kakak bullying sendiri itu apa sih? Bullying itu kan tindakan kekerasan ya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat dari yang dibully. Kalau kakak melihat bullying terjadi di depan kakak, apa yang kakak lakukan? Tindakan bullying itu kan menyerang psikis sama fisik seseorang kan ya. Jadi ketika saya melihat itu harus merangkul orang yang dibully itu, terus menunjukkan bahwa masih ada orang yang peduli dengan saya. Dan juga akan menegur si pelaku pembuli tersebut, mengingatkan dengan berhati-hati agar tidak menyinggung hatinya. Oke, baik, terima kasih kak. Sama-sama. Baik, saya sekarang dengan Mbak siapa ini? Dengan Fatma. Oke, Mbak Fatma, mungkin saya mau tanya nih, mungkin dari Mbak Fatma sendiri ya, bullying itu apa sih? Kalau menurut saya sih bullying itu termasuk perundungan ya, dan bisa merugikan beberapa pihak. Hai kak, boleh nanya sesuatu nggak? Boleh. Menurut kakak bullying itu apa sih? Menurut aku sendiri ya, bullying itu tuh sebuah tindakan yang dapat merugikan orang lain, yaitu dengan penindasan, kekerasan fisik, dan lain-lain seperti itu, yang mana membawa dampak bagi orang yang dibully itu bisa stres, terus malas melakukan sosial, perilaku sosial, seperti itu sih. Terus menurut kakak apa sih penyebab orang itu melakukan bullying? Mungkin bisa seperti orang tersebut itu tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut, sehingga salah satu caranya itu dia membuli orang tersebut biar dia bisa lebih unggul daripada orang tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih ya kak jawabannya. Iya, sama-sama. Namanya siapa Mas? Dari fakultas apa? Aku mau tanya boleh nggak? Bentar aja dong. Menurut Masnya bullying itu apa sih? Bullying itu sebuah tindakan pembulian Ya itu apa? Artinya? pengucilan seorang teman terhadap teman lainnya. Nah, pertanyaan yang kedua Mas. Ya, Dampak orang dibully itu apa sih? lebih
lebih terasingkan sih Mas. Sama terakhir ini, pertanyaan terakhir. Faktor-faktornya apa sih orang tidak dibully itu? Lebih ke karena nggak punya pembelaan, nggak berani melawan sebenarnya. Ya Mas, sekian pengacaranya. Terima kasih Mas ya. Dari data diketahui setiap tahunnya kasus bully semakin meningkat. Tidak hanya terjadi pada remaja, namun bully juga terjadi di jenjang sekolah dasar. Bullying merupakan perilaku atau tindakan menyakiti seseorang secara sengaja dalam jangka waktu sekali, berkali-kali, atau sudah menjadi suatu kebiasaan. Secara psikologis, mereka yang menjadi korban bully akan mengalami penderitaan secara batin, merasa terhina, terabaikan, dan bahkan mereka merasa tidak layak untuk hidup. Tidak jarang dari mereka mengalami gangguan kejiwaan, depresi, dan bahkan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Siapa yang rentan menjadi korban bully adalah mereka yang merasa rendah diri, merasa pasrah diperlakukan semena-mena oleh lingkungan mereka karena mereka merasa tidak punya kekuasaan dan kekuatan. Mereka juga merasa tidak adanya pengawasan dan perlindungan yang kuat dari lingkungan mereka. Alasan apapun tidak pernah membenarkan perilaku bully, baik itu tradisi, balas dendam, iri hati, cemburu, maupun menyalurkan kepentingan kelompok maupun individu, apalagi untuk kepuasan diri sendiri menaikkan harga diri. Mirisnya, pelaku bully tidak mengetahui dampak fatal akibat dari tingkah lakunya terhadap korban itu sendiri, di mana bisa mengakibatkan luka batin, fisik, secara jangka pendek maupun jangka panjang. Saran buat korban, jangan ragu untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang. Terbukalah pada orang tua, ceritakan juga hal ini pada lingkungan terdekat yang bisa menguatkan secara mental. Kalau perlu, konsultasi kepada psikolog untuk mendapatkan insight dan keluar dari trauma psikologis. Dan yang terpenting, bangun mindset positif terhadap diri kita, hargai diri kita, cintai diri kita. Jangan biarkan siapapun menyakiti diri kita dengan alasan apapun. Karena yang berhak atas diri kita adalah kita sendiri. Untuk orang tua disarankan meluangkan waktu berkualitas untuk berdiskusi dan berdialog dengan anak-anak. Pahami apa yang terjadi pada mereka, atau cari tahu apa yang mereka alami. Jangan sampai anak kita menjadi korban bully atau menjadi pelaku bully. Kepada institusi sekolah disarankan untuk membangun komunikasi terbuka dengan anak didik, bangun sistem pengawasan yang jelas dan kuat agar tidak ada terjadi kasus bullying di sekolah. Saran bagi pelaku, asalah empati, pahami apa yang terjadi kepada korban yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Jangan biarkan membangun kepribadian yang sadis yang akan merugikan diri di masa depan. Stop bully dari sekarang.